Puji Tuhan. Kembali salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gembala dalam GPDI VMM menyapa saudara jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada. Di mana kita sedang mempersiapkan diri menghadapi new normal dari kondisi pandemi COVID. Mari, apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita dalam menyikapi new normal tersebut. Terambil dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara kasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, hari-hari ini kita harus kuasai diri, jadi tenang, dan kita dapat berdoa. Mazmur 23. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Kita membaca mulai ayatnya yang pertama. Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kuasai diri, jadilah tenang, dan supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menguasai diri, saudaraku? Bagaimana kita bisa menjadi tenang? Bagaimana saudaraku kita bisa terus berdoa? Maka Mazmur 23 ayat 1-6 menerangkan, jadikan Tuhan sebagai gembala. Haleluya. Jadikan Tuhan saudaraku sebagai gembala. Maka ada ketenangan melalui apa? Melalui rumput yang hijau. Melalui air yang tenang. Saudaraku. Ada firman, ada Roh Kudus saudaraku yang memampukan kita, menguatkan kita saudaraku, untuk kita tetap kuasai diri saudaraku dan jadi tenang. Dan kita bisa saudaraku fokus berdoa. Karena dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya saudaraku. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara kasih Tuhan, kita akan dituntun oleh firman Allah menuju kepada jalan yang benar. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita tetap layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara kasih Tuhan. Sekalipun kita dalam lembah kelam dikatakan, kita tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab ada gada Tuhan. Gada, saudara kasih Tuhan, adalah untuk menghadapi pemangsa, saudaraku. Gada adalah untuk menghantam, saudara, kuasa. Tongkat, saudaraku, ada tongkat ini sebagai gembala. Tongkat itu, saudaraku, seperti tongkat yang dari rotan, saudaraku. Nah, dalam ini adalah untuk menuntun, saudaraku. Kalau ada domba yang saudaraku menyimpang, maka lehernya saudaraku ditarik, saudaraku. Untuk apa? Untuk tetap dalam jalurnya Tuhan, jalannya Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Tongkat yang kedua, saudaraku, adalah untuk menepuk-nepuk domba itu, saudaraku. Untuk mengingatkan mereka. Untuk saudaraku mengasihi mereka. Tapi kalau domba itu bandar, saudaraku, maka tongkat itu, saudaraku, dipakai untuk apa? Mengingatkan, saudaraku. Dipukul lebih keras lagi. Dalam tujuan, saudaraku, adalah untuk mengingatkan bahwa kamu adalah domba. Nah, saudara kasih Tuhan. Ayatnya yang ke-5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan saudara kasih Tuhan, di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Di mana ada kasih, saudaraku, di situ ada melupakan. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan, saudaraku, urapan Tuhan, kalau kita ingin, saudaraku, menerima urapan Roh Kudus, saudaraku, maka hati kita, saudaraku, harus penuh dengan kasih. Tidak ada, saudaraku, hati-hati yang lain. Kita baca terus ayatnya yang ke-6.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku. Maka selesailah saudaraku. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, dan engkau berdoa. Makanya saudara, ada senantiasa dalam hadirat Tuhan sepanjang hidup kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita datang pada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kembali engkau berfirman bagi kami, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Namun kami bangga Tuhan, kami mempunyai gembala. Engkau sebagai gembala kami, yang menyediakan Tuhan rumput yang hijau, yang menyediakan air yang tenang saudaraku. Dan Tuhan, yang menyediakan jalan bagi kami. Sehingga ketika kami menyimpang Tuhan, Engkau ingatkan kami. Dan ketika kami Tuhan lalai, Engkau ingatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di mana ada kasih, di situ ada urapan. Di mana ada kasih, di situ ada kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan nyatakan bahwa Tuhan, ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan, yang menyertai kami seumur hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekali lagi hamba berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka semua yang ada, baik dalam kegiatan aktivitas rohani maupun jasmani, usaha mata pencarian pekerjaan, segala perjalanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, ada di luar kota, di luar pulau, di daerah, maupun Tuhan Yesus di luar negeri. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, kuasa doa akan menjamah mereka, akan menjangkau mereka, dan akan memberkati mereka. Dan berkat atas mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tutup bungkus roh jiwa tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala sesuatunya Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu, dan hamba meteraikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan goyah, jangan kendor.